Sudah nyala? Oh, mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, eh, para pemirsa Sobianus Channel. Saya kira tadi kamera videonya belum nyala. Baik, ini adalah kegiatan kami keluarga Sepet ya. Kita harus terjun semua karena kita nggak bisa hidup sendiri. Memang ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh tetangga-tetangga, teman-teman ya, yang membutuhkan penghasilan tambahan dan mau repot, maksudnya itu mau bekerja membantu kegiatan di keluarga Sepet, yaitu Mitra Gaharu. Jadi ini sebetulnya sudah finish. Maksudnya itu sudah selesai, cuman perlu sentuhan terakhir kali, yaitu adanya serat-serat yang ini serat yang kelihatan menonjol ini supaya rapi harus digunting ya, karena ini menjadi bagian daripada quality control ya, kita harus kerjakan gitu, karena pilihannya hanya dua, mau diterima di pasar dengan baik atau tidak. Nah, saya cenderung lebih baik disempurnakan supaya maksimal nilai jualnya. Oh ya, para pemirsa, subscriber dan viewers Sobianus Channel, alhamdulillah ada kabar baik. Ini. Nah, ini adalah Bapak Dr. Entis Sutisna, Sarjana Ekonomi. Beliau sebagai Ketua Paguyuban Pasundan wilayah Papua. Nah, beliau menghadap Bapak Ridwan Kamil, yaitu Gubernur Jabar, yaitu mengabarkan bahwa mungkin promosi atau bagaimana ya. Intinya begini, Bapak Dr. Entis Sutisna ini adalah beliau kebetulan sebagai Direktur Utama PD AM Japura. Tentu sekarang kan badan usaha milik negara dan juga milik daerah itu berduyun-duyun menggotong UMKM. Nah, beliau merasa mempunyai tanggung jawab ya untuk memajukan beberapa UMKM, sehingga beliau punya ide ikut mempromosikan hasil olahan sabut kelapa ini, yang bahan bakunya sabut kelapa, menjadi alat atau properti atau hasil karya begitu, kerajinan tangan. Nah, beliau melihat bahwa kerajinan tangan dari UMKM Mitra Gaharu atau keluarga Sepet ini, yaitu mahkota Papua, sehingga beliau melihat bahwa mahkota itu, kata beliau, ini adalah merupakan sebagaimana video kemarin yang wawancara saya dengan beliau, itu adalah produk yang sangat bagus dan layak untuk disebarkan di masyarakat gitu, diinformasikan gitu, karena bahannya tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam, atau tidak bersumber dari alam. Nah, beliau menghadap Bapak Gubernur karena rencananya, insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Beliau akan hadir dalam rangka PON dan Peparnas ya, Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional. Beliau akan hadir. Nah, Bapak Dr. Entis Sutisna ini menghadap Bapak Emil, atau sapaan akrabnya Bapak Emil ya. Beliau adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, Jawa Barat ya, seperti dalam foto tadi. Nah, Bapak Gubernur Ridwan Kamil, beliau sangat appreciate terhadap
apa ya, produk budaya. Jadi mahkota itu adalah produk budaya yang bisa melepaskan ketergantungan dari alam, seperti itu. Jadi jujur saja kami sebagai kreator ya, pelaku lapangan, sangat surprise ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Nah ini sekaligus ya saya ucapkan terima kasih Bapak Dr. Endi Sutisna. Kemudian saya juga tidak lupa karena kegiatan keluarga Sepet ini ya yang menghasilkan barang-barang kerajinan tangan yang bahan baku kulit kelapa ini bukan 1-2 orang, tapi jujur saja banyak. Kalau boleh saya cerita dulu sedikit saja. Tahun 2019 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua mengadakan pelatihan pembuatan mahkota Papua. Kemudian dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang waktu itu Kepala Dinasnya Bapak Jaswadi. Nah, di dalam pelatihan itu, mohon maaf, pada saat itu kebetulan kami saya diundang, Ekonomi Kreatif Mitra Garuh diundang, dan disitulah saya bisa belajar. Jadi saya bukan menemukan tiba-tiba ya, ini tidak, tapi memang ada asbabnya. Jadi diawali dari pelatihan. Namun dalam pelatihan itu ya, yaitu kalau tidak salah tutornya itu dari Merauke, itu bulunya itu belum bukan dalam bentuk serat ya, bulunya itu. Tapi maksudnya begini, bulunya itu bukan dari sabut kelapa, tapi dari ijuk. Memang beliau dari sana memang sudah membawa bahan. Kemungkinan yang bisa digunakan adalah sabut kelapa, seperti itu. Jadi ini untuk penggunaan ini saya bukan saya menemukan, tapi saya hanya hanya bukan pencetus ya, tetapi saya meneruskan ide-ide atau yang sudah ada. Jadi memang saya selalu yang paling enak itu yang mencontek saja gitu, daripada mencari untuk menemukan sendiri. Lama belum tentu berhasil. Nah, di dalam perjalanannya kebetulan waktu pelatihan tahun 2019 itu saya sudah memproduksi serat-serat koko Bristol ya, atau serat kasarnya itu. Sehingga pada saat itu teman-teman menggunakan ijuk, dan saya lihat mungkin berbahaya ya, karena ijuk itu kan tajam dan mudah patah, runcing. Jadi pada saat kalau digunakan ya memang ya bisa, tidak masalah, bisa sebagai ijuk juga. Cuman pada saat kan biasanya mahkota itu untuk pawai, untuk karnaval, ya untuk tari menari dan sebagainya, itu kalau kena mata bahaya sekali. Gitu. Dan pada saat itu sudah dibawakan alat-alat, yaitu palu, kemudian cakar baja itu untuk mengerok kokopitnya itu. Nah, karena di rumah saya sudah ada koko Bristol, saya bisik dengan tutor, dengan Pak Jaswadi waktu itu, Kepala Dinas. Jadi sampaikan, Pak, kayaknya kalau teman-teman ini harus pukul-pukul, kalau bahasa di Papua itu toki-toki ya, toki-toki kulit kelapa, kemudian baru digaruk-garuk, kayaknya nggak bisa bayangkan lah gitu. Karena kan rata-rata, mohon maaf ya, jujur saja itu malas sebetulnya untuk kerja seperti itu gitu. Sehingga akhirnya singkat ceritanya, saya bawa nggak tanggung-tanggung, saya bawa 1 karung. Jadi saya kasih tahu tutornya, Pak, kita langsung praktek saja Pak, biar cepat, langsung praktek cara membuatnya. Jadi saya membuat mahkota itu Papua itu bukan ngarang saya, bukan, karena itu ada pakemnya, sehingga saya harus belajar. Nah, belajar dari siapa? Ya dari tutornya itu yang dari Merauke ya. Dari tutornya, ternyata untuk pembuatan mahkota itu tidak asal jadi dan asal mau gitu, asal-asalan tidak, itu ada pakemnya. Jadi ada 2 ya, ada mahkota adat ya,
dan kedua adalah mahkota kontemporer. Artinya kontemporer ini yang bisa dikembangkan. Kalau untuk adat tidak bisa, karena itu masing-masing daerah berwilayah ya, karena Papua ini terbagi-bagi, ada Tabi ya, ada Mipago ya, dan lain sebagainya itu. Jadi mereka punya ciri tersendiri dan punya adat-adat tersendiri lah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang bisa dikembangkan ini yang kontemporer. Nah, dari pengembangan kontemporer saya bisa mengkolaborasi dengan kegiatan saya, keluarga seperti ini menghasilkan koko kristal atau bulu-bulu yang kasar itu sebagai imitasi atau penggantinya bulu burung gitu. Nah, alhamdulillah ya, seiring perjalanan itu saya juga mendapat challenge, semacam tantangan begitu. Siapa yang bisa membuat mahkota Papua tiruannya begitu tapi tidak menggunakan bulu burung gitu. Nah, karena saya memang sudah dilatih, sudah tahu ya cara-cara membuatnya, dan saya juga memproduksi koko kristal ya kayak gayung bersambut begitu. Nah, alhamdulillah ya, kemudian suatu hari saya sampaikan dengan Ibu Wakil Gubernur, Ibu Yolanda Tinal ya, kebetulan Bapak Wakil Gubernur saat ini sudah almarhum. Jadi pada saat itu saya dipanggil. Alhamdulillah hasil karya saya, kolaborasi dari hasil pelatihan di Pariwisata Ikraf Kerom melalui kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Papua. Alhamdulillah gitu. Jadilah akhirnya terwujudlah mahkota Papua yang bahan bakunya itu bukan dari alam. Nah, seperti inilah akhirnya. Alhamdulillah ya. Bahkan ini kabar baik juga. Terima kasih Ibu Ning ya, Ibu Ning Kepala KPHP Kerom ya, yang sudah mendukung kami juga ya, sehingga produk-produk ini juga sekarang ada di galeri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua di lingkaran Abipura. Ada mahkota ya, kemudian pot-pot anggrek ya, ada di sana. Termasuk juga ini Turus Monstera ya. Untuk pot sendiri ada berbagai ukuran, ada yang kerucut, ada yang kotak, kemudian ada yang bulat kecil, bulat sedang, juga ada yang besar. Baik, para pemirsa, subscriber dan viewers Sobia News Channel, sekali lagi izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, kepada Bapak Pak Jaswadi dan staf pada saat itu di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kerom. Terima kasih kepada Ibu Ning Sriastuti, Kepala KPHP Kerom ya. Terima kasih juga ya kepada Bapak Ridwan. Beliau adalah Kabid di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, karena beliau juga yang mengawali, yang paling pertama mengawali adalah beliau. Saya ikut pelatihan budidaya gaharu, saya membutuhkan kokopit dan akhirnya menghasilkan koko kristal. Kemudian saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, sekali lagi, Dr. Entis Sutisna, Sarjana Ekonomi. Pak Haji, hatur nuhun pisan. Kegiatan kami Bapak promosikan, dikenalkan kepada khalayak, dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Baik, demikianlah curhat saya. Kalau mungkin itu bisa dikatakan curhat. Nah, sembari saya sibuk gunting-gunting bulu-bulu yang masih kelihatan tidak rapi ini. Baik, video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ya kegiatan saya ini menginspirasi banyak orang. Oke, saya ajak kepada semuanya, kita tidak perlu gengsi, tidak perlu minder ya, kalau menghasilkan sesuatu yang
positif dan produktif. Sekali lagi, ayo teman-teman, kita kerjakan yang menghasilkan nilai ekonomi walaupun itu